Gadis-gadis, suatu kehormatan atas kedatangan Nyonya Tua Gu. Ini merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa bagi agensi kami. Sepertinya kalian semua sudah tahu dengan jelas tujuan dari seleksi kita kali ini, untuk menjadi brand ambasador global produk ibu dan anak grup Gu. Ini adalah kesempatan besar untuk mengubah nasib dalam sekejap. Mulai? Pinggang yang padat, panggul yang luas, dan kulit yang lebih mulus dari tahu. Tak aku sangka, agensi pelatihan model kalian benar-benar memiliki bakat seperti ini. Benar-benar anugerah tubuh yang subur secara alami. Keturunan keluarga-keluarga Gu akhirnya terselamatkan. Brand ambasador. Bagus sekali. Bodoh. Untungnya aku sudah mencari tahu. Sebenarnya keluarga Gu sulit memiliki keturunan, dan sengaja mencari wanita dengan fisik yang subur. Babak pertama seleksi, hanya melihat kondisi fisik. Babak kedua, melihat laporan medis. Syaratnya harus benar-benar suci dan bersih tanpa celah. Maka sekarang, aku umumkan hasil seleksi babak pertama. Aku harus terpilih. Dengan begitu aku punya uang untuk memindahkan makam ayah dan ibu ke tempat yang lebih layak. Posisi nyonya keluarga Gu pasti akan jadi milikku. Peringkat pertama, Su Ruan. Peringkat kedua, Lin Manni. Terima kasih agensi dan para pelatih. Aku pasti akan berusaha lebih keras lagi. Gadis kampung yang norak seperti dia, memangnya dia punya apa? Hanya aku yang layak melahirkan keturunan keluarga Gu. Omong-omong, Manni, menurutmu, gadis desa Suruan-Ruan itu tidak mungkin benar-benar terpilih menjadi duta merek grup Gu, kan? Gadis seperti dia? Mana pantas? Wanita yang melahirkan anak untuk Tuan Gu? Hanyalah aku seorang. Tapi skor kondisi fisiknya peringkat pertama loh. Lalu kenapa? Untuk memastikan tidak ada yang meleset, aku bahkan mempertaruhkan seluruh tabunganku. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Saat pemeriksaan medis kemarin, aku mendapatkan sampel darah Su Ruan. Lalu aku pergi jauh-jauh ke Miaojiang, dan khusus untuknya, aku menanamkan kutu rahim. Dengan begitu, tidak hanya membuatnya hamil tak terduga, tapi dia juga akan mengandung benih dari pria paling rendah dan hina. Asalkan kutu ini berhasil mengenai pria manapun, Su Ruan akan segera mengandung anaknya. Benar juga. Asalkan kita membuat Suruan-Ruan mengandung anak dari pengemis. Dengan demikian, dia pasti akan gagal total di pemeriksaan medis tahap kedua. Saya umumkan, untuk pemilihan kali ini, pemenang akhirnya adalah Lin Manni. Apa? Bukankah seharusnya saya? Su Ruan. Berani sekali kamu bertanya. Kamu itu sedang hamil, kamu tahu tidak? Kamu hamil, kamu tahu itu? Masih semuda ini? Tapi sangat tidak bisa menghargai diri sendiri. Percuma saja dulu aku begitu menghargaimu. Hamil? Tapi aku bahkan belum pernah menyentuh pria. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini pasti tidak nyata. Berhenti berbohong. Grup Gu hanya menginginkan perwakilan dengan citra yang sehat dan moral yang baik. Dengan kepribadian sepertimu, masih ingin mewakili grup Gu? Mimpilah. Tidak. Ini tidak mungkin. Mereka pasti ingin menipuku. Aku benar-benar hamil. Meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kamulah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Mama pasti akan berusaha keras untuk membesarkanmu sampai dewasa. Kenapa kamu tidak bisa menerimanya? Orangnya sudah kupilihkan untukmu, yaitu gadis dengan skor fisik nomor 1. Nenek sudah aku periksa sendiri. Dia benar-benar punya fisik yang sangat subur. Asalkan dia. Nenek. Dia itu manusia yang bernyawa, bukan alat reproduksi. Apakah Anda pikir hal ini adil baginya? Tapi keluargaku kita ini memegang urat nadi energi di seluruh Eurasia, serta tambang dan properti di seluruh dunia. Kekaisaran ini membutuhkan keturunan untuk melanjutkan dan menjaganya. Jangan sampai karena dirimu garis keturunan keluargaku kita terputus. Aku akan memikirkannya, Anda tidak usah khawatir lagi. Bagaimana? Terima kasih. Siapa ini? Bukankah ini sosok terkenal dari kelas model kita, Su Ruan? Kenapa? Kamu sudah jatuh sampai harus mengandalkan perut buncitmu untuk menjadi model pakaian orang tua dan anak. Jangan-jangan kamu ingin mencari keberuntungan di grup Gu? Kamu tidak berhak mengurusku. Pergi. Aku adalah calon nyonya muda di grup Gu. Seluruh gedung ini nantinya akan menjadi milikku. Menurutmu, apa aku punya hak? Aku sarankan kamu sadar diri, sebaiknya lupakan saja niatmu itu.
Aku sarankan kamu bersikap lebih kooperatif, segeralah menyerah pada niatmu itu. Berhenti. Kenapa? Apakah kamu takut orang-orang di sini tahu? Kalau kamu sedang mengandung benih hina di perutmu? Jangan gunakan pikiran kotormu itu untuk menilai orang lain. Siapa yang memukulku? Kamu masih punya muka untuk mengatai aku kotor? Wanita sialan. Hentikan, cepat lepaskan. Dasar kamu wanita tak tahu malu. Biar aku habisi keangkuhanmu. Lihat saja apa kamu masih berani. Apa kamu sudah gila? Berhenti. Kak Cheng Yuan, Anda sudah datang? Kak Cheng Yuan, Anda harus membelaku. Wanita tak tahu malu ini, dia mendorongku, pergelangan kakiku sampai hampir patah. Siapa kamu? Siapa yang memberimu izin memanggil namaku langsung seperti itu? Dia orang terkaya, Gu Cheng Yuan. Aslinya lebih tampan daripada di televisi. Kak Cheng Yuan, ini saya, lembaga pelatihan model Xingyao, pemenang pertama kompetisi seleksi itu. Dengan fisikku ini, aku pasti bisa melahirkan anak untuk Anda. Ternyata kamu. Iya, ini saya. Saya sudah menunggu Anda selama 6 bulan. Kapan kita akan? Acara seleksi yang kamu sebutkan itu, yang menggunakan nama grup Gu untuk mencari duta merek, padahal kenyataannya hanya untuk melakukan transaksi menjijikan, sudah lama kubatalkan. Dibatalkan? Cepat pergi dari sini, jika aku melihatmu muncul di sini lagi dan mengganggu karyawanku, aku pasti akan mencekalmu dari seluruh industri. Tuan Gu, Anda salah paham? Tadi itu benar-benar. Cepat pergi dari sini. Hati-hati. Maaf, Tuan Gu. Terima kasih banyak, Aku tidak apa-apa. Lihatlah tubuh mungilmu. Kamu sedang hamil, kenapa masih berkeliaran di luar? Apa ayah anak itu sudah tiada? Di mana dia? Telepon dia, dan suruh dia segera menjemputmu. Anakku tidak punya ayah. Dan aku tidak butuh laki-laki. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Keras kepala sekali. Ibu hamil ini lumayan menarik juga. Lalu hari ini kamu kesini, mau kerja apa? Aku ingin menjual ayam. Menjual ayam? Iya. Saya kesini untuk memerankan seekor ayam. Pemeran? Seekor ayam? Iya. Jenis ayam apa? Maksudnya itu. Kukuruyuk, ayam yang berbunyi kukuruyuk. Kuku. Ruyuk. Hmm? Tapi, kamu kan wanita hamil? Bagaimana caranya? Memangnya wanita hamil tidak boleh? Jangan meremehkanku ya. Aku ini sangat profesional. Mau dari segi gerakan, ekspresi, ataupun ketahanan, semuanya tidak ada yang kurang sama sekali. Sombong sekali kamu? Tentu saja. Aku sudah lama berlatih untuk ini. Cukup. Perusahaan macam apa kita ini sebenarnya? Bagaimana bisa kita melakukan hal rendah semacam ini? Periksa dengan teliti. Benahi baik-baik perilaku buruk di grup Gu ini. Gu. Tuan Gu, ada apa sebenarnya? Bukankah, untuk koleksi ibu dan anak kalian, memang ingin mencari seorang wanita hamil untuk jadi model? Model? Iya. Kostum anak ayam. Bukankah itu menggemaskan? Jadi ternyata yang dimaksud itu. Kira-kira tadi aku berpikir. Suruhan Ruan, dasar wanita tak tahu malu. Melangkahi petinggi sekolah, langsung saja menggoda Tuan Gu, begitu? Tunggu saja pembalasanku. Ayo lihat ini, dialah orangnya. Apa dia tidak takut kena penyakit? Kelihatannya saja sok suci. Siapa sangka, ternyata kelakuannya sangat kotor di belakang. Apa maksudnya ini? Berita mengejutkan. Dewi Suci kampus ini, Suruhan Ruan, ternyata hamil di luar nikah. Demi menjadi juara, dia bahkan melayani juri dan sponsor. Memiliki gaya hidup yang sangat berantakan. Ayah dari bayinya masih menjadi misteri. Kedua orang tuanya sudah tiada. Dia hanya menumpang di rumah bibinya yang pecandu judi. Pantas saja sudah terpengaruh sejak kecil, ternyata dari dulu sudah rusak. Tidak. Omong kosong. Tidak seperti itu. Bukan, semua ini fitnah. Tuan Gu, gawat. Pihak mitra, agensi model Xingyao terkena skandal dan sudah masuk tren pencarian. Hal ini terhadap rencana bintang baru yang akan kita luncurkan akan memberikan dampak negatif yang sangat serius. Ternyata dia.
Terlihat sangat polos di luar, tapi melakukan hal hina di belakang. Beritahu Bos Wang, jika dia tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, grup Gu akan membatalkan semua sponsor untuk agensi modelnya. Baik, Itu tidak benar. Ini semua hanyalah fitnah. Suruan Ruan. Kelas model Xing Yao. Aku memberitahumu secara resmi bahwa kamu dipecat. Cepat bereskan barang-barangmu dan keluar dari agensi ini. Apa yang di internet itu semua bohong. Kalian tidak boleh memecatku. Memecat orang bermoral buruk sepertimu adalah demi menegakkan disiplin dan membersihkan kekacauan. Pergi. Aku tidak bersalah. Atas dasar apa aku harus pergi? Baiklah, kalau begitu katakan, anak haram di perutmu itu anak siapa? Katakan, Tidak berani bilang, ya? Cepat pergi dari tempat pelatihan kami, kamu sampah. Jangan mencemari tempat kami belajar. benar. Kamu dapat banyak keuntungan karena tidur dengan orang lain, kan? Berikanlah sedikit supaya semua orang bisa melihatnya. Mari, semuanya lihatlah. Di kelas model kita, ternyata ada peserta yang sangat tak tahu malu. Karena ini sulit dijelaskan, maka kita panggil polisi untuk memeriksanya. Masih mau panggil polisi? Apa kamu mau benar-benar menghancurkan nama baik Xing Yao kami? Berhenti membuangnya. Bibi, Paman, Kalian datang di waktu yang tepat. Cepat bawa dia pergi dari sini. Supaya tempat kami tidak menjadi kotor. Paman, Bibi, tolong bantu aku. Dasar kamu memalukan, gadis tidak berguna. Aku menyuruhmu belajar menjadi model, supaya bisa menghasilkan banyak uang. Tapi begini caramu belajar? Hamil di luar nikah dan mengandung anak haram. Dasar gadis tidak tahu diuntung. Beritanya sudah tersebar di internet, katanya demi memenangkan kompetisi kali ini. Kamu sudah tidur dengan 100 lebih laki-laki, tidur dengan juri, tidur dengan bos. Kamu dapat banyak uang, kan? Mana uangnya? Serahkan semuanya padaku sekarang juga. Uang hasil kerja paruh waktuku sudah aku berikan pada kalian semua. Aku benar-benar tidak punya sepeser uang pun lagi. Di dalam tas ini cuma ada catatanku. Jangan banyak bicara. Siapa pria kurang ajar yang telah menghamilimu? Minta dia berikan uang. Aku tidak tahu siapa dia. Anak ini tidak punya ayah. Beraninya kamu berbohong. Kalau hari ini kamu tidak mengeluarkan uangnya, dan tidak menyerahkan pria pencari masalah itu, aku akan membawa orang untuk menghancurkan makam orang tuamu, agar meskipun sudah tiada, mereka tidak akan bisa tenang, dan menjadi arwah penasaran. Jangan sentuh orang tuaku. Jika kalian berani menyentuh mereka, aku akan buat perhitungan dengan kalian. Apa sebenarnya salahku? Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Kamu itu cuma orang desa yang rendah, anak yatim piatu, masih saja berkeras merebut sesuatu yang bukan milikmu, dan masih berani bilang tidak bersalah? Karena wanita tak tahu malu sepertimu, nama baik agensi kami menjadi hancur, dan membuat semua orang merasa malu karenamu. Teman-teman semuanya, bukankah dia pantas diberi pelajaran? Pantas. Cepat pergi dari lembaga pelatihan kami. Jangan kotori tempat kami belajar ini. Berhenti berpura-pura. Cepat keluar dari sini. Pergi dari sini, hajar dia. Akan kuhabisi kamu. Tuan Gu, Anda kenapa? Tidak apa-apa. Mungkin hanya kram. Bukan? Perasaan ini. Sama seperti hari itu di studio. Dasar sampah. Enyahlah dari lembaga kami. Sampah tidak berguna, hajar dia. Pukul lebih keras. Tuan Gu, Anda tidak apa-apa. Cepat keluar dari sini, dasar sampah. Masih berani bilang tidak ada? Kamu ingin kabur? Mau lari kemana kamu? Tahan dia di bawah. Lihat apakah dia masih berani, berpura-pura malang demi merayu orang. Tidak, kalian tidak berhak melakukan ini. Gawat, Tuan Gu, Anda terkena kutukan jahat pelet 2 jiwa. Pelet 2 jiwa? Kutukan ini membuat garis hidup Anda terikat paksa dengan orang lain, seperti ibu dan anak yang terhubung dan merasakan hal yang sama. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini. Jangan. Lepaskan aku. Ada bayi di dalam perutku. Lebih baik kehilangan anak itu daripada membawa beban yang membuatmu tak bisa menikah, bahkan uang maharnya pun tidak ada. Aku mohon pada kalian. Saat ini, inang parasit induknya sedang menderita rasa sakit yang luar biasa. Itulah sebabnya Anda juga merasa kesakitan. Aku merasa seolah hampir sesak napas. Master cepat lihat.
Apa yang harus kita lakukan? Asalkan kita menemukan inang parasit induknya, ini bisa diselesaikan. Tuan Gu, apakah belakangan ini sering muncul hal aneh di mana Anda merasakan sakit yang sama dengan orang lain? Berhenti, cepat lepaskan. Iya, ada. Ada seorang wanita hamil, namanya Suruan Ruan. Wanita hamil? Sudah jelas sekarang. Parasit anak ada di tubuh Anda, dan parasit induk ada di rahimnya. Apa yang dikandung di rahimnya, pasti adalah darah daging Anda. Kalian berdua memiliki nasib yang terikat, merasakan rasa sakit yang sama. Apa katamu? Maksud perkataanmu adalah, keluarga-keluarga Gu kita akan memiliki penerus, gadis itu. Dia sedang mengandung keturunan dari keluarga-keluarga Gu kita. Itu benar sekali. Serangga parasit sebagai perantara, dan garis darah sebagai buktinya. Ini adalah parasit pengikat nyawa, ikatan yang paling inti. Tuan Gu, sudah ketemu. Benar, Lin Mani mengunggah fitnah, menjebak Nona Su, hingga membuatnya sekarang dikeroyok oleh banyak orang. Ini adalah darah daging keluarga-keluarga Gu. Penerus tunggal selama 18 generasi. Ini jauh lebih penting dari segalanya. Lakukan segalanya untuk melindunginya. Cepat siapkan mobil. Pergi selamatkan nyonya keluarga Gu milikku. Semuanya. Hanya karena skandal dia, grup Gu membatalkan kerjasamanya dengan lembaga kita. Apa? Itu adalah hal besar yang berkaitan dengan masa depan kita. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sekarang, satu-satunya cara untuk menebus ini adalah memintanya menulis surat pengakuan dosa, mengakui secara pribadi hal memalukan ini dilakukannya sendiri, tidak ada kaitannya dengan lembaga, bahwa ini adalah kehancuran moralnya sendiri, dan murni karena kesalahannya sendiri. Dengan begitu, mungkin grup Gu bisa melihat sikap tegas kita dalam membedakan benar dan salah, dan mempertimbangkan kembali kerjasama tersebut. Benar, tulis surat pengakuan dosa. Akui bahwa kamu wanita tak tahu malu, jangan seret kami. Beraninya kamu menyinggung grup Gu. Perutku sakit sekali. Biarkan aku pergi ke rumah sakit. Setelah aku mendapatkan uang nanti, pasti akan aku kembalikan kepada kalian. Tolong selamatkan anakku. Aku mohon kepada kalian. Cheng Yuan, Perutku sangat sakit, rasanya seperti sedang dikoyak. Cheng Yuan, Tidak punya uang? Untuk apa kami menahanmu jika tidak punya uang? Lebih baik dari awal kami tidak menampungmu, dan membiarkanmu terlantar di pinggir jalan saja. Cepat tulis surat pengakuan dosamu. Dasar kamu pembawa sial. Cepat tulis. Benar sekali. astaga Cheng Yuan. Cepat, mengemudilah lebih cepat. Tolong aku. Aku tidak bisa berenang. Tolong. Bantu bukakan jalan di depan. Tolong aku. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi tidak kusangka, bahkan saat hamil pun kamu masih mencoba menggoda Tuan Gu. Benar-benar tidak tahu malu. Hari ini tidak akan ada orang yang datang menolongmu, hari perhitunganmu sudah tiba. Hari ini jika sampai terjadi sesuatu pada cucu dan cicit kesayanganku sekalipun hanya sedikit, maka aku akan meratakan tempat ini. Sepertinya anak ini pasti akan hilang. Lalu kenapa? Rasakan itu? Dia sudah menghambat masa depan kita. Hukuman semacam ini masih terlalu ringan. 1 sen pun tidak menghasilkan, malah membawa anak haram pulang, mempermalukan kita saja, benar-benar pantas. Anakku, ibu minta maaf padamu. Hentikan. Cepat selamatkan dia. Kalian harus menjaga cicit kesayanganku. Apa? Cepat selamatkan dia. Kalian harus menyelamatkan cicit kesayanganku. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Bagus sekali. Kalian semua, siapapun yang terlibat, dengarkan baik-baik. Dia, Suruan Ruan, sedang mengandung anak Gu Cheng Yuan, satu-satunya penerus darah keluarga Gu kami. Aku mengandung anak Tuan Gu. Padahal kami jelas-jelas. Hari ini, jika ibu dan anak itu sampai menderita luka sedikit saja karena hal ini, aku akan membuat kalian tahu rasanya sangat menderita. Hingga kalian menyesal telah lahir ke dunia.
Nyonya Tuagu, kalian jangan mau dibohongi oleh wanita ini. Anak yang dikandungnya jelas-jelas adalah anak dari tukang bersih-bersih. Mana mungkin itu keturunan keluarga Gu? Lin Mani ini berani menyebarkan fitnah tentang cucu menantuku. Segera pecat dia. Masukkan dia ke daftar hitam industri selamanya. Seret dia keluar. Siapapun yang terlibat dalam perundungan, semuanya harus dipecat. Nyonya tua, mohon tenang saja. Saya pasti akan menanganinya. Jangan, Tuan Gu. Nyonya tua, kondisi tubuhku juga bisa memberikan anak untuk Tuan Gu. Bos Wang, lembaga kalian ini benar-benar sangat hebat, ya? Membiarkan siswa melakukan perundungan, bahkan hampir saja membuat anakku tiada. Tuan Gu, saya benar-benar tidak menyangka situasinya akan menjadi separah ini. Tuan Gu, Anda tenang saja. Saya pasti akan memperbaiki semuanya dengan baik. Lalu mengenai kerjasama kita. Kerja sama dengan grup Gu, bergantung pada ketulusan Anda dalam melakukan perbaikan. Jika ada kesalahan sedikit pun lagi. Baik. Tuan Gu mohon jangan marah. Kami pasti akan menindak tegas mereka. Kami nasaf dan melakukan pembersihan total. Apalagi, kami pasti akan memulihkan status Suruhan Ruan. Ah, bukan. Maksud saya, status akademik. Nyonya Gu, saya jamin Anda akan puas. Aduh, ternyata yang dikandung keponakanku adalah anakmu. Kamu harus bayar ganti rugi kurang dari $1 juta. Tidak boleh. Benar, tepat sekali, bayar. Jangan biarkan mereka memerasmu. $1 juta ini untuk memutuskan hubungan antara kalian dan Nona Su selamanya. Jika kalian berani muncul di hadapannya lagi, pihak kami di grup Gu akan membuat hidup kalian sangat menderita. Wah, ternyata lumayan dermawan. Tahu begitu tadi, kami seharusnya minta lebih banyak. Hajar. Jangan biarkan biaya pengobatan $1 juta itu terbuang sia-sia. Kalian sedang apa? Ini adalah kartu kredit tambahanku, tidak ada batas saldo. Mulai sekarang, apapun yang ingin kamu beli, belilah saja. Lalu kedua dokumen ini. Keduanya adalah aset properti untukmu, ditambah lagi 10% saham dari grup Gu. Apa? Tidak perlu. Ruan-ruan sayang. Coba lihat, nenek telah memilihkan untukmu kalung berlian, gelang giok, perhiasan mutiara. Semuanya sangat serasi dengan auramu. Ada juga barang kualitas terbaik ini. Sarang burung walet, ginseng tua pilihan, dan ejiao langka untuk menambah nutrisi dan stamina tubuhmu. Lalu ini juga ada. Pakaian yang paling cocok untuk ibu hamil. Coba lihat. Kamu suka tidak? Tidak perlu, Nyonya tua. Tuan Gu, sungguh tidak perlu. Ini semua terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak membutuhkannya. Sepertinya ruan-ruan kita ini tidak suka barang-barang biasa seperti ini. Bawa pergi saja, buang semuanya. Beritahu pihak Jenama. Sesuaikan dengan bentuk tubuh dan aura cucu menantu kesayanganku. Bawakan semua model dari koleksi musim terbaru. Kirimkan stok yang baru ke sini. Biarkan ruan-ruan memilihnya pelan-pelan. Begitu juga dengan perhiasannya. Kualitasnya biasa saja, tidak sepadan dengan cucu menantu kesayanganku. Ganti dengan berlian merah muda kelas atas dan batu safir biru. Jangan dibuang. Bukannya aku tidak suka, tapi ini terlalu berharga. Aku tidak bisa tanpa alasan yang jelas menerima barang seberharga ini. Lagi pula, Ruan-ruan,
Kamu adalah nyonya muda dari keluarga Gu. Tentu saja kamu pantas mendapatkan barang-barang berharga. Nyonya besar, Tuan Gu, terima kasih karena kalian sudah menyelamatkanku, tapi aku benar-benar bukan seorang nyonya muda. Anak ini hanyalah sebuah kecelakaan. Aku bahkan belum pernah berhubungan intim dengan pria manapun, tapi entah bagaimana aku tiba-tiba hamil. Aku juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Kalian begitu baik kepadaku, aku merasa tidak pantas menerimanya. Bagaimanapun juga kamu mengandung anakku, kamu tidak perlu merasa tidak pantas. Ini semua memang sudah seharusnya kamu dapatkan. Dan lagi, mengenai kehamilanmu itu, aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini semua karena Lin Mani. Dia diam-diam mengambil darahmu, pergi ke Miaojiang untuk mencari sebuah parasit sihir hitam yang sangat licik. Dan orang yang digigit oleh parasit jantan itu adalah aku, itu sebabnya bayi yang kamu kandung adalah anakku. Ya Tuhan, hanya karena serangga sihir bisa membuatku hamil, bagaimana bisa ada hal yang seaneh ini di dunia ini? Bahkan sampai menimpaku? Tuan Gu, sedang apa kamu di sini? Aku lupa kalau kamu ada di sini. Kalau begitu, aku akan tidur di ruang tamu saja. Loh, kenapa pintunya terkunci? Tuan Gu, sedang apa kamu di sini? Aku lupa kalau kamu ada di sini. Kalau begitu, aku akan tidur di ruang tamu. Kenapa pintunya terkunci? Nenek? Nenek? Ini pasti perbuatan nenek, kan? Buka pintunya. Ruan-Ruan sedang hamil saat ini. Kita tidak boleh melakukan itu. Aduh, cucu nakal. Apa yang kamu pikirkan? Apa nenek terlihat seperti orang yang tidak tahu batasan? Bisa tolong buka dulu pintunya, Nek? Tubuh Ruan-Ruan itu lemah. Dan hari ini dia sudah mengalami kejadian yang sangat mengejutkan. Bagaimana jika malam ini dia bermimpi buruk? Merasa haus? Atau ada bagian tubuhnya yang tidak nyaman? Lalu bagaimana? Tidak baik jika tidak ada orang yang menjaganya. Dengarkan nenek, malam ini kamu harus diam dan patuh untuk menemani Ruan-Ruan. Ini perintah. Dengar tidak? Nenek? Ini tidak sesuai aturan. Kita bisa membiarkan pelayan yang menjaganya. Apa pelayan bisa dibandingkan denganmu? Kamu itu ayah kandung dari anaknya. Kalau bukan kamu yang menemani, lalu siapa lagi? Apa pelayan bisa dibandingkan denganmu? Kamu itu ayah kandung dari anak itu. Kalau bukan kamu yang menemani, lalu siapa lagi? Jangan ganggu Ruan-Ruan kita. Biarkan dia tidur dengan cicitku. Tuan Gu, Biar ku bantu kamu. Jika rambut ini tidak dikeringkan, nanti kamu bisa sakit kepala. Untuk sekarang, kamu tidak boleh jatuh sakit. ternyata ada orang yang pertama kalinya begitu mempedulikanku. Sudah cukup kering. Dia sepertinya merasa sangat tidak nyaman, dan terus berguling ke sana kemari. Dia seperti ini demi menjagaku. Tuan Gu, apakah kamu sudah tidur? Belum. Apa aku mengganggumu? Tidak. Tidak kok. Apa lantainya keras? Kamu tidurnya kurang nyaman ya? Lumayan. Masih oke kok. Itu. Bagaimana kalau kamu tidur di tempat tidur saja? Kasur ini sangat besar, kita masing-masing bisa tidur di tiap sisi. Ya ampun, apa yang baru saja kukatakan. Aku malah mengundang seorang pria ke atas kasur. Baiklah. Ada apa? Apakah di sini terasa sakit? Iya, Apa sekarang sudah merasa lebih baik? sudah mendingan. Suruhan Ruan, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu membiarkan Tuan Gu menjadi tukang pijatmu? Tuan Gu, sebenarnya aku.
Gu Chengyuan, Su Ruan, kalian berdua sudah membuat hidupku sengsara, jangan harap ada yang bisa hidup tenang. Kali ini, aku telah mengorbankan segalanya demi mendapatkan kutukan baru ini. Untung saja Old Master Gu masih hidup. Kali ini, aku akan menginjak-injak kalian semua. Halo, apakah ini paman dari Suruan Ruan? Aku ingin melakukan kesepakatan bisnis denganmu. Jika kita bekerja sama, aku jamin kalian akan mendapatkan keuntungan besar. Gu Chenyuan, Suruan Ruan, dan juga wanita tua sialan itu. Tunggu saja pembalasanku. Apa yang menjadi milikku? Akan aku ambil kembali satu demi satu sampai semuanya habis. Pangeran kecil kesayangan Mama, kita akan segera pulang ke rumah. Tuan Muda, sarapan untuk Nyonya Muda sudah siap. Apakah mau diantarkan ke kamar atau mau makan di ruang makan? Antarkan saja ke sini. Tidak perlu. Aku bisa turun ke bawah untuk makan. Kamu perlu istirahat tenang, berbaringlah dan jangan banyak bergerak. Antarkan masuk. Nyonya Muda silakan dinikmati. Ruan, sepertinya wajahmu terlihat lebih segar. Makanlah yang banyak untuk menambah nutrisi. Terima kasih, Nyonya Tua. Sangat merepotkan kalian semua. Cepatlah makan, jangan sampai dingin. Siapa yang bilang kalau sedang hamil tidak boleh makan ini? Sudahlah, aku tidak akan mengganggu Ruan lagi. Aku dan Cheng Yuan harus pergi ke kantor, ada urusan sebentar. Kamu istirahatlah yang baik di rumah. Jangan pergi kemana-mana. Kalau butuh sesuatu, suruh kepala pelayan mengerjakannya, atau hubungi aku lewat telepon. Iya, aku mengerti. Kalau begitu hati-hati di jalan. Ya, aku berangkat. Wah, lihatlah tempat ini, benar-benar terlihat mewah. Wah, lihatlah tempat ini, sungguh megah sekali. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tidak diterima di sini. Kami sudah membesarkanmu sampai sebesar ini, itu tidaklah mudah. Sekarang, kamu sudah sukses, sudah saatnya untuk membalas budi kepada kami. Adikmu perlu membeli rumah untuk menikah, masih kurang banyak uang. Utangmu kepada kami, bukankah sudah saatnya dilunasi? Aku sudah bekerja keras untuk keluarga kalian selama bertahun-tahun. Aku selalu menggunakan uang hasil kerjaku sendiri untuk menghidupi diriku. Kapan aku pernah berutang pada kalian? Dasar gadis nakal, kalau bukan karena kami menampungmu, kamu sudah lama tiada. Nyawamu adalah pemberian kami. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Keluarga Gu sangat kaya. Berikan saja kami sedikit, itu sudah menjadi aset yang sangat besar bagi kami. Kenapa kamu begitu egois? Kalianlah yang egois. Uang keluarga Gu adalah milik keluarga Gu. Aku tidak punya hak untuk menyentuhnya. Lagi pula, aku tidak akan mengambil milik orang lain untuk memenuhi keserakahan kalian yang tiada habisnya. Tuan Gu dan Nyonya Tua sangat baik padaku. Aku tidak boleh lagi memberi mereka masalah. Dasar kamu ini, beraninya bicara begitu? Kita ini kan satu keluarga. Kenapa kamu malah berpihak pada orang luar? Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Benar? Jangan sampai demi orang asing kamu menyakiti hati keluargamu sendiri. Benar sekali. Jangan demi orang asing, kamu justru menyakiti hati keluargamu sendiri. Saranku pada kalian, menjauhlah dari orang tertentu, jangan sampai kalian dimanfaatkan olehnya. Jangan bicara kasar begitu. Apa maksudmu dimanfaatkan? Ini namanya kerjasama yang saling menguntungkan. Jika bukan karena aku membawakan serangga ajaib itu, apakah kamu bisa menikmati kemewahan dan kekayaan ini? Dengan kata lain, orang yang paling patut kamu balas budinya adalah aku. Balas budi? Lin Mani, apa kamu sudah tidak tahu malu lagi? Kamu menghancurkan reputasiku, membuatku hampir dikeluarkan dari sekolah, bahkan hampir membuatku dan anakku kehilangan nyawa. Kebaikanmu itu sungguh sangat berbekas di hatiku. Keluargamu benar? Kamu benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih.
Pelayan, usir mereka keluar. Baik, Nyonya Muda. Hei, hei. Apa yang sedang kalian lakukan? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Di dalam perutku ini, terkandung keturunan dari keluarga Gu. Jika terjadi sesuatu padanya, bahkan 10 nyawa kalian pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Di dalam perutmu? Bagaimana mungkin itu, anak dari keluarga Gu? Tuan Gu adalah orang yang sangat waspada, mustahil dia akan dijebak olehmu untuk yang kedua kalinya. Persetan dengan Tuan Gu. Aku sendiri sama sekali tidak tertarik dengan pria yang tak berguna itu. Anak yang kukandung adalah anak dari Old Master Gu. Kedudukannya 2 tingkat lebih tinggi daripada keturunanmu. Old Master Gu? Kakek sudah tidak sadarkan diri selama lebih dari 6 bulan, bagaimana mungkin? Anak yang kukandung ini adalah milik Old Master Gu. Derajatnya jauh 2 tingkat lebih tinggi dari benihmu itu. Old Master Gu? Kakek sudah koma selama lebih dari 6 bulan, bagaimana mungkin? Su Ruan, apakah kamu lupa? Aku bisa mengendalikan serangga gaib. Aku membantumu menjebak Gu Chengyuan agar kamu bisa mengandung anaknya. Memangnya aku tidak bisa melepaskan satu lagi untuk menjebak kakek tua itu? Kamu benar-benar gila. Bahkan kakek yang sakit parah pun tidak kamu lepaskan. Kamu melakukan hal keji seperti ini. Apa kamu tidak takut kualat? Kualat? Orang yang seharusnya kualat itu kamu. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Kamulah yang merebut segalanya dariku. Aku juga punya kesuburan yang baik. Atas dasar apa membiarkan orang seperti kamu, si udik dari kampung ini, menikmati kemewahan di tempat ini? Apakah orang kampung pantas untuk direndahkan dan pantas untuk ditindas? Aku sudah bekerja dengan jujur dan baik. Kamulah yang menggunakan cara kotor untuk menjebakku hingga mengakibatkan semua ini. Bukannya menyesal, kamu malah makin menjadi-jadi. Benar-benar sudah tidak tertolong. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakku, mengambil kembali yang seharusnya menjadi status dan kedudukanku. Apa kesalahanku? Setelah aku menggantikan wanita tua itu, dan menjadi nyonya besar di keluarga Gu, kamu dan anak dalam kandunganmu itu, bahkan untuk menyentuh kaki kami berdua pun tidak akan pantas. Tunggu sampai aku menggantikan wanita tua itu, menjadi nyonya besar keluarga-keluarga Gu. Kau dan bayi dalam kandunganmu itu, bahkan untuk menjadi pelayan kami pun kalian tidak pantas. Dengar tidak, gadis kurang ajar. Hanya Nonalin yang pantas menjadi nyonya masa depan keluarga Gu. Sadarlah diri, cepat serahkan uang yang diberikan keluarga Gu padamu, kembalikan semuanya pada kami, untuk berbakti pada bibi dan pamanmu. Jika tidak, kami akan berpihak pada Nonalin, dan bersama-sama menghadapi orang tidak tahu diuntung sepertimu. Benar, Nonalin adalah penolong kami. Saran saya turutilah baik-baik. Serahkan uang itu kepada kami. Sudah kukatakan, aku tidak punya uang. Apakah kalian baru puas jika memaksaku hingga tiada? Jangan sombong. Jika kamu tidak mau menyerahkan uangnya, maka ikutlah kami pulang. Bibimu sudah mencarikan jodoh yang baik untukmu. Ia adalah bos Li dari desa sebelah. Pria itu masih gagah di usia 60 tahun. Kedua istri sebelumnya memang malang karena sudah tiada, tapi dia tidak keberatan meskipun kamu adalah wanita tak tahu malu yang hamil duluan. 60 tahun? 2 istrinya sudah tiada? Kalian benar-benar menjerumuskan aku ke dalam penderitaan. Asal kamu mau patuh membuang bayi pengganggu ini, lalu dengan baik-baik menikah dan melayaninya di sana, serta memberikan uang maharnya secara utuh, maka perbuatan durhakamu yang sebelumnya, akan aku maafkan dengan baik hati, dan tidak akan kupermasalahkan lagi. Pergi, kalian semua keluar dari sini. Jangan harap bisa menyakiti anakku. Kecuali jika aku sudah tiada. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Jangan pernah coba-coba mengusik anakku. Langkahi dulu mayatku. Sudah diberi hati minta jantung. Kamu pikir, keluarga Gu benar-benar tertarik padamu? Mereka berpura-pura baik padamu sekarang, itu karena mereka sulit mendapatkan keturunan. Setelah kamu melahirkan, orang-orang licik itu akan membuangmu begitu saja. Aku tidak izinkan kamu bicara begitu tentang mereka. Mumpung sekarang, keluarga Gu belum merasa bosan padamu, segera ambil keuntungan yang nyata. Lihatlah, semua orang di keluargamu paham situasinya, hanya kamu saja yang masih keras kepala. Anak di dalam perutmu itu, apa gunanya jika dia lahir nanti? Dia hanyalah cucu dari anakku. Di keluarga ini nantinya, dia juga tidak akan memiliki posisi apapun. Daripada membiarkan dia menderita, lebih baik, kamu buang bayi itu sekarang juga. Kamu hanya berhayal. Jangan harap bisa menyentuh anakku. Harusnya kamu yang buat perhitungan. Kamu? Dengarkan saran Bibi, mumpung sekarang Bos Li masih mau menerimamu. Segera buang bayi itu, dan menikahlah dengannya. Lihatlah, orang seperti Bos Li sungguh orang yang baik, dia bahkan tidak merasa keberatan, meskipun kamu pernah kehilangan anak.
Beraninya kamu masih pilih-pilih sekarang. Dia sangat baik. Kenapa bukan kamu saja yang menikahinya? Usia kalian sangat cocok. Bukankah lebih baik jika kamu menikah dengannya? Kamu sudah diatur baik-baik tapi kamu tidak mau menikah. Tunggu saja sampai keluarga Gu membuat perhitungan denganmu. Tuan Gu dan Nyonya Tua adalah orang-orang yang sangat baik. Mereka tidak akan pernah menjadi seperti yang kalian katakan. Asalkan Tuan Gu baik kepada anak-anak, bagaimana dia memperlakukanku? Sudah tidak masalah lagi. Singkatnya, kamu masih harus bergantung pada Gu Cheng Yuan dan menghabiskan hidupmu mengikuti suasana hatinya. Aku jelas berbeda. Ayah dari anak yang ada di perutku ini sepertinya tidak akan bertahan lama. Begitu dia tiada, putraku akan menjadi pewaris pertama keluarga Gu. Saat waktunya tiba, apapun yang aku inginkan pasti akan terkabul. Aku akan memelihara banyak model pria untuk melayaniku setiap hari. Hidup seperti itu, bukankah 100 kali lebih baik darimu? Kamu menganggap anakmu sebagai alat? Kamu sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Bahwa dia bisa aku manfaatkan, itu adalah keberuntungan baginya. Setelah dia lahir nanti, dia pasti akan bersyukur bahwa langit telah memberinya ibu yang sangat cerdas sepertiku, sehingga sejak dia lahir dia sudah memiliki kekayaan yang luar biasa. Suruan-ruan, tidak ada gunanya kamu merasa iri pada Nona Lin. Nona Lin itu adalah orang yang realistis, tidak sepertimu yang sangat bodoh, sama sekali tidak punya otak untuk mencari uang, pantas saja kamu hidup miskin. Suruan-ruan, percuma saja kamu cemburu pada Nona Lin. Nona Lin itu adalah orang yang pintar, tidak seperti kamu yang bodoh, sama sekali tidak punya otak untuk menghasilkan uang, kamu layak menjadi miskin. Sudahlah, jangan buang-buang waktu berbicara dengan orang yang tak tahu diri seperti dia. Aku sedang mengandung calon penerus keluarga, kandunganku sangat berharga, tidak pantas bagiku untuk turun tangan sendiri. Kalian mau melakukan apa? Kalian berdua, jangan diam saja. Cepat buat perhitungan dengan benih pengganggu itu yang ada di perutnya. Kalau tidak, uang yang kujanjikan pada kalian jangan harap akan didapat. Jika bayinya tidak hilang, kalian tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Aku pun sudah sejak lama melihat pembawa sial ini, dengan perasaan kesal. Karena kamu menghalangi uangku, kamu ini hari ini anak itu harus dibuang. Kalian jangan percaya padanya, dia tidak akan memberikan uang itu. Cepat seret dia keluar. Ayo pergi. Ayo pergi. Pergi. Aduh, Ruan-Ruan, benar-benar cucu menantuku yang baik. Ayo jalan. Kumohon lepaskan aku. Cepat jalan. Ayo pergi. Lepaskan aku. Aduh, Aduh, rasa sakit yang tiba-tiba ini, mungkinkah sesuatu terjadi pada Ruan-Ruan? putar balik. Percepat mobilnya. Cepat kembali ke rumah. Aku menyuruhmu membuang bayi ini, itu demi kebaikanmu. Jika membiarkan masalah ini, memangnya akhir yang baik apa yang bisa kamu dapat? Demi kebaikanku? Bahkan seandainya aku tiada, kalian semua tidak akan meneteskan air mata, setetes pun. Atas dasar apa kalian punya hak mengatakan ini demi kebaikanku? Beraninya kamu membantah? Masih berani membantahku? Dasar anak nakal. Kamu, dasar sampah tak berguna. Pasti telah terjadi sesuatu yang besar di rumah. Periksa rekaman pengawas villa. Cepat. Baik, Berhenti. Di dalam perut Nyonya Muda adalah darah daging keluarga Gu. Jika terjadi sesuatu pada anak itu, kalian tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya. Kita seret dia pergi. Kamu menyingkir. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jika kamu tidak membuang anak haram di perutmu itu, aku akan menghancurkan segalanya hari ini. Jangan, Bibi. Gelang ini adalah satu-satunya kenangan terakhir dari orang tuaku. Aku mohon padamu, kembalikan gelang itu padaku. Sekarang, aku berikan 2 pilihan padamu. Pertama, patuhlah padaku. Biarkan kami membantumu menangani anak haram dalam perutmu itu. Atau, aku akan menghancurkannya sekarang dan memutuskan semua harapanmu. Pilih sendiri. Jangan sentuh itu. Saat ibuku sudah tiada, dia masih menggenggamnya. Saat kamu mengambilnya dulu, kamu berjanji padaku akan menjaganya dengan baik untukku. Benar, aku memang pernah berjanji padamu. Tapi apa kamu sudah menikah? Jika kamu setuju padaku untuk menikah dengan Bos Lee, serta membuang anak dalam perutmu itu, agar aku bisa mendapatkan uang mahalnya, aku akan memberikannya sekarang. sudah ketemu. Ternyata Lin Mani bersama dengan keluarga Nona Su sedang membuat keributan. Sepertinya, pelajaran yang diberikan sebelumnya masih terlalu ringan bagi mereka. Ada satu hal lagi yang agak sulit untuk dikatakan. Saya sudah memeriksanya. Ternyata Lin Mani sedang membawa keluarga Nona Su untuk membuat keributan. Sepertinya sebelumnya, pelajaran yang kuberikan pada mereka masih terlalu ringan. Lalu ada satu hal lagi, ini agak sulit untuk disampaikan. Ada apa? Cepat katakan. Lin Mani, dia bilang
Bayi yang dikandungnya adalah Barang peninggalan orang tuaku. Aku rela menukarnya dengan nyawaku sendiri, tapi bayi ini tidak bersalah. Aku rela seumur hidup, mengabdi pada kalian dengan keras. Setiap uang yang aku hasilkan akan kuberikan pada kalian semua. Aku mohon pada kalian, lepaskan anakku. Atas dasar apa aku harus melepaskanmu? Sekarang yang ingin kulihat adalah uang. Apakah menurutmu, kami tidak berani menghancurkannya? Su Hong, biarkan dia lihat apa kita berani atau tidak. Jangan. Cepat letakkan barang peninggalan orang tuanya. Jangan lagi mengancam Nyonya Muda. Jika sampai terjadi sesuatu padanya, saat Nyonya Tua Gu dan Tuan Gu kembali, kita semua yang ada di sini akan tamat. Minggir. Memangnya wanita tua Gu dan Gu Cheng Yuan itu siapa? Hah? Kelak Gu Cheng Yuan akan menjadi cucuku. Kelak aku akan menjadi satu-satunya nyonya besar di keluarga Gu ini yang punya kekuasaan penuh. Kata-kataku adalah perintah, siapa yang berani menghalangiku? Setelah aku naik tahta, dia yang akan kuhabisi pertama kali. Tapi ini, Kata-kataku adalah perintah mutlak, siapa yang berani menghalangiku? Tunggu sampai aku berkuasa. Aku orang pertama yang akan memberinya pelajaran. tapi ini. Aku mohon pada kalian, lepaskan barang peninggalan orang tuaku. Tolong biarkan anakku selamat. Apapun yang kalian inginkan, aku akan menyetujuinya. Mendapatkan sedikit uang saja tidak bisa? Atas dasar apa aku harus melepaskanmu? Aku beritahu kamu, hari ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Jika bayi dalam perutmu itu selamat, maka peluang besar yang sudah di depan mataku akan hilang begitu saja, bukan? Aku tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kamu tidak memilih jalan yang aku berikan, begitu? Baiklah. Biar aku yang memilihkan untukmu. Aku akan membiarkanmu melihat sendiri, bagaimana peninggalan orang tuamu ini bersama anak harammu ini, lenyap selamanya. Jangan. Aku tidak percaya, aku tidak bisa membuang daging sampah ini darimu. Jangan. Berhenti. Coba aku lihat siapa yang begitu berani. Berani menyentuh wanita milikku, Gu Cheng Yuan. Lin Mani, anak yang sedang kamu kandung itu, sama sekali bukan keturunan keluarga Gu kami. Apa katamu? Lin Mani, anak yang kamu kandung itu, sama sekali bukan anak dari keluarga Gu kami. Dasar wanita tua bangka. Apa maksudmu? Kamu hanya iri padaku. Iri karena aku bisa mengandung anak untuk tuan besar, sedangkan kamu tidak bisa melahirkan sama sekali. Yang aku kandung ini adalah darah dagingnya. Jangan harap bisa menipuku. Jangan harap bisa merebut hak waris putraku. Bodoh. Wanita tua Miao Jiang yang kamu cari itu, apakah dia tidak memberitahumu hal yang sangat penting? Fungsi tubuh tuan besar kami sudah melemah sampai ke batasnya. Bahkan jika kamu menggunakan serangga sihir itu untuk menggigitnya 100 kali, dia tidak akan mungkin bisa membuatmu mengandung anak. Niat busukmu itu, sejak awal, sudah ditakdirkan untuk gagal. Lin Mani, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik, serangga sihir yang kamu dapatkan dengan harga sangat mahal itu, sebenarnya menggigit siapa? Aku tidak percaya. Kalian semua hanya bekerja sama untuk menipuku agar bisa ingkar janji. Aku beritahu kalian, jangan harap itu terjadi. Sekarang, jangan ada yang berani menyentuhku. Sekarang aku dan Old Master Gu sudah terhubung melalui serangga sihir. Jika aku merasa sakit sedikit saja, dia akan merasakan sakit 10 kali lipat. Tubuh tuanya itu pasti tidak akan kuat menahannya. Oh ya? Kalau begitu mari kita coba. Tubuh tuanya yang lemah itu sepertinya tidak akan tahan menghadapi keributan ini. Oh? Kalau begitu, mari kita buktikan. Dasar anak durhaka, apa kamu mau turun tangan sendiri untuk mencelakai kakekmu sampai tiada? Luar biasa sekali cara bibirmu memutarbalikkan fakta. Sampai di saat seperti ini, kamu masih berani menyeret tuan besar Gu ke masalah ini. Semuanya kemari. Seret wanita gila yang bicaranya omong kosong dan berhati busuk ini. Usir dia keluar sekarang juga. Bersama dengan kedua anteknya ini, buang mereka semua keluar. Jangan biarkan tanah keluarga Gu kita jadi kotor. Dasar penyihir tua, kamu hanya iri karena aku lebih muda? Kamu iri karena aku subur? Kamu tidak suka melihatku menduduki posisi nyonya besar keluarga Gu? Kamu. Aduh, Perutku. aduh, perutku sakit sekali. Perutku. Aduh. Wajahku juga sakit sekali. Lin Mani, sekarang kamu sadar, bayi yang kamu kandung itu sebenarnya anak siapa? Lin Mani, kamu sekarang tahu kan anak, siapa yang sedang kamu kandung itu? Kalian berdua sangat kompak. Mungkinkah anak yang ada dalam kandunganmu itu adalah anak dari pamanku? Dasar kamu Pak Tua tak tahu malu. Serangga itu menggigit, ternyata pelakunya dirimu.
Apa kamu sengaja merencanakan ini untuk mencelakaiku? Supaya aku bisa melahirkan anak untukmu? Dasar kamu sampah tidak tahu diri, jangan bermimpi bisa memilikiku. Lupakan saja mimpimu itu. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Aku akan menghabisimu. Jangan bicara sembarangan. Jangan berani-berani memfitnahku. Zhang Qiang, dasar pria kejam tak tahu diri. Dasar tua bangka hidung belang. Kamu tega membiarkan gadis kecil ini melahirkan anak untukmu? Di mana urat malumu? Tidakkah kamu punya harga diri? Aduh, istriku, aku tidak melakukannya. Dasar tua bangka, hari ini akan buat perhitungan denganmu. Sakit sekali. Ini sangat sakit. Berhenti. Suruhan Ruan. Apakah ini ulahmu dan lelaki tua itu bekerja sama untuk menjebakku? Suruhan Ruan. Apakah kamu dan tua bangka ini sudah bersekongkol dan sengaja mencelakaiku? Jelas-jelas kalian menerima buah dari perbuatan kalian sendiri. Keserakahan, kemunafikan, dan segala tipu daya kalian pada akhirnya menyerang kalian balik. Semua ini, apa hubungannya denganku? Ini semua karenamu, Suruhan Ruan. Pasti kamu pelakunya. Kamulah pembawa sial itu yang telah mencelakaiku. Kamu telah merebut segalanya dariku. Aku akan menyeretmu bersamaku. Cukup, kamu bersusah payah merencanakan segalanya, bukankah hanya karena ingin hamil? Jadi aku mengabulkan keinginanmu, dengan membantumu mengatur seseorang yang bisa membuatmu mengandung. Kamu yang melakukannya? Gu Cheng Yuan, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu kejam sekali. Kecelakaan. Ruan, bagaimanapun juga, kami pernah merawatmu. Benar sekali, Ruan. Paman ini memang jahat, paman ini sungguh keterlaluan. Tapi kita ini satu keluarga, ikatan darah lebih kuat dari segalanya. Sekeras apapun kita bertengkar, kita tetaplah kerabat dekat. Kedepannya, kami pasti akan berubah, kami pasti akan menghormatimu setinggi langit. Tolonglah, mohon bicarakan ini pada Tuanku, kami tidak ingin tiada, tidak ingin hidup cacat. Satu keluarga? Aku sudah bekerja keras sebagai budak di rumah kalian. Bekerja sambil belajar, setiap koin yang kuhasilkan, semuanya kalian peras sampai habis. Menurutku, aku sudah cukup membalas kebaikan kalian karena telah membesarkanku. Tapi bagaimana dengan kalian? Demi uang, kalian tidak hanya memfitnah kehormatanku, menghancurkan masa depanku, tapi juga berkali-kali mendorongku ke dalam penderitaan. Kamu sudah salah paham pada kami. Itu semua karena Lin Manni yang kejam itu. Dialah yang memaksa kami. Dia menempelkan pisau tepat di leher kami. Kamu salah paham dengan kami. Ini semua gara-gara Lin Manni yang keterlaluan itu. Dialah yang memaksa kami. Dia memegang pisau dan menodongkannya ke leher kami. Benar sekali, Ruan, kami inilah orang yang paling menyayangimu di dunia ini, bagaimana mungkin kami mencelakaimu? Jika kami tidak menuruti perintahnya, kami semua akan dihabisi oleh mereka. Benar sekali. Jika tidak menurutinya, dia bahkan akan menghancurkan makam orang tuamu. Mana mungkin kami membiarkannya menghina mendiang orang tuamu? Perkataan kalian itu, apa kalian sendiri mempercayainya? Sudah di titik seperti ini, kalian masih saja melemparkan tanggung jawab? Apa kalian sudah lupa? Selama bertahun-tahun ini, secara perlahan, kalian terus mendorongku ke jurang penderitaan. Ruan, hidup Bibi selama bertahun-tahun ini juga tidak mudah. Jika orang tuamu masih hidup, mereka tidak akan mau melihat keluarga kita ini saling bermusuhan, bukan begitu? Anakku sayang, tolong maafkan Bibi kali ini saja. Diam, kamu tidak pantas menyebut orang tuaku. Kalian terus-menerus menggunakan orang tuaku untuk mengancamku, bukan hanya ingin merusak peninggalan orang tuaku, tapi juga ingin menghabisi anakku. Di antara kita, hanya ada dendam, bukan ikatan keluarga. Pergi. Di antara kita, hanya ada dendam, bukan keluarga. Pergi. Sekarang juga lenyaplah dari hadapanku. Aku tidak punya keluarga seperti kalian. Kehidupan ini, kehidupan mendatang, selama-lamanya, aku tidak ingin lagi melihat wajah kalian yang memuakkan ini. Pergi. Ruan, kami salah. Kami salah. Aku mohon. Kalian berdua telah memasuki rumah orang tanpa izin dan melakukan penyerangan. Selain itu, kalian berhutang judi dan pinjaman gelap, jumlahnya sangat besar, sampai tidak sanggup membayar. Itu cukup untuk membuat kalian membusuk di penjara. Ruan, lepaskanlah kami. Aku mohon padamu. Selamatkan kami. Aku mohon. Nona Lin Manni, Anda dicurigai melakukan penipuan pinjaman? Kenapa? Dan tindak pencemaran nama baik, buktinya sudah sangat nyata, tolong ikut kami sebentar. Bawa dia. Kenapa?
Jangan, Ruan-ruan, jangan. jangan seperti ini. Ruan-ruan. Ruan-ruan. Sakit sekali. Ada apa? Perutku sakit sekali. Cepat panggil dokter. Panggil semua dokter kandungan paling ahli ke sini, cepat. Ruan-ruan. Kamu sudah bangun? Ruan-ruan, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Setelah Tuan Besar mendengar tangisan cicitnya, tadi dia baru saja membuka mata. Ini benar-benar keberuntungan ganda yang luar biasa. Aku sudah memindahkan 50% saham grup Gu atas namamu. Dan lagi, Ah, Tuan Gu. Itu terlalu banyak. Kamu tidak perlu sebaik ini kepadaku. sikap baikku pada istri sendiri, bukankah sudah sewajarnya? Benar itu. Kita semua adalah satu keluarga. Mulai sekarang jangan sungkan seperti itu. Lalu, kedepannya jangan memanggilku Tuan Gu lagi. Kalau begitu panggil. Panggil suamiku. Suamiku. Aku tidak dengar loh. Suamiku. Yang terpikat di hatimu, bukanlah guna-guna, melainkan ketulusan yang melalui berbagai kesulitan. Namun justru semakin bersinar terang. Cinta mendalam yang sanggup menghangatkan sisa hidup dan menerangi masa depan. Mulai kini, hatimu selaras dengan hatiku, bersama hingga rambut memutih dan takkan pernah terpisah.